1999. Ya, aku ingat tahunnya. Walau lupa entah sudah berapa lama ibu terbaring koma. Aku Aisyah, anak bungsu dari 2 bersaudara. Aku yang dulu ceria dan supel, kini selalu murung dan sedih karena ibuku tidak pernah bangun lagi. Bukannya mati, ibuku terjatuh dari tangga di rumah kami. Ia jatuh dan kepalanya persis menghantam lantai semen aci hingga mengalami geger otak. Ayahku frustasi karena setelah 1 bulan perawatan ibuku tidak pernah bangun lagi. Walau denyut jantungnya masih terasa, namun dokter pada waktu itu hanya bisa menyuruh kami bersabar dan mencari cara agar nutrisi ibuku tetap terpenuhi. Kami pun pulang ke rumah bersama ibu yang dibantu alat-alat penunjang. Syukurlah kami adalah keluarga dengan ekonomi yang cukup baik. Ayah mempunyai 4 ruko di kawasan Tangerang yang semuanya menjual kebutuhan warung. Setiap hari aku dan seorang perawat bernama Ningsi merawat ibu. Karena sudah lama, akhirnya Ningsi sudah menjadi seperti saudaraku sendiri. "Teh, ibu sudah makan?" tanyaku pada Ningsi. "Oh, sudah kok. Kamu istirahat Ki, nanti Tete aja yang jagain ibu," jawabnya sambil senyum di sebelah kasur ibu. Aku mempunyai seorang kakak bernama Fajar. Namun ia telah meninggal dunia karena sakit saat berumur 8 tahun. Seandainya saja dia masih hidup, pastilah aku tidak kesepian. Karena walau ada Ningsi, tapi dia orangnya kaku, tidak suka banyak bercerita atau membagi pengalamannya. Jam besar ruang tengah berbunyi, menandakan sudah pukul jam 12 malam. Mataku terasa berat. Aku menguap dengan mata berkaca-kaca, lalu kuputuskan tidur saja. Neng, bangun Neng." Suara Ningsi membangunkanku. "Kenapa Teh?" tanyaku dengan wajah seperti orang yang kaget. Lalu ia menjawab, "Ibumu Neng, ibumu sudah sadar." Aku langsung sigap berlari menuju kamar ibu yang berada tepat di sebelah kamarku. Aku menangis terharu. Sambil berlari aku berteriak, "Ibu!" Dan ketika sampai di kamar ibu, kulihat ibu duduk di atas kasur sambil membelakangi kami. Aku segera menuju ke hadapan ibu. Namun ibu hanya diam sambil menatap tajam ke arah cermin besar di kamar. "Bu, Aisyah rindu," kataku sambil memeluk ibu. Ibu pun menjawab dengan suara parau, "Iya Aisyah, ibu juga rindu." Momen itu sangat mengharukan bagiku. Segera kuhubungi ayah yang saat itu sedang berada di Surabaya. "Halo, ayah. Ayah, ibu sudah bangun. Ibu sudah sadar. Ayah pulang ya," kataku sambil menangis haru. "Iya, ayah besok pulang," kata ayahku singkat. Aku sedikit heran. Kukira responnya akan lebih baik. Tapi sudahlah, asalkan ibu sudah bangun. Ia masih duduk. Aku mencoba memberinya air minum, namun ibu menggelengkan kepalanya. "Nak, bawakan ibu telur rebus," pinta ibuku sambil menatap cermin. Aku pun segera menyuruh Ningsi untuk membuatkan telur rebus. Namun saat ingin bicara dengannya, aku baru sadar bahwa Ningsi dari tadi hanya diam di dekat pintu kamar. Gerak-geriknya tidak biasa. Ia seperti ketakutan saat ibu terbangun. "Teh," tegurku pada Ningsi. "Iya Neng," jawab Ningsi terbata-bata. Aku ingin bertanya mengapa ia terlihat shock. Namun kutunda dulu pertanyaan itu, lalu kusuruh ia merebus telur untuk ibu.
Ningsi bergegas ke dapur. Kini hanya aku dan ibu di kamar, ditemani suara khas alat elektrodiograf. Bu, ibu kok diam saja? Apa ibu merasa sakit? Namun ibu hanya senyum sambil menoleh ke arah wajahku. Mungkin ingatan atau saraf ibu masih belum pulih seutuhnya. Ibu begitu pucat, begitu dingin, dan wajahnya seperti jauh lebih tua. Entahlah, atau ini hanya perasaanku. Neng, ini telurnya. Suara Ningsi mengagetkanku. Baik teh, terima kasih ya. Istirahat aja dulu teh, kataku sambil meraih mangkok berisi 2 butir telur rebus. Iya Neng, tapi sebelumnya maaf. Saya mau ke ruang depan dulu, mau nelpon dokter untuk memberitahu kondisi ibu, kata Ningsi. Aku iyakan saja karena itu memang tugasnya. Aku pun bersiap menyuapi ibu yang selama ini hanya makan dibantu selang. Bu, Aisyah suap ya, kataku sambil mengarahkan tanganku ke mulut beliau. Seketika ibu membuka mulutnya. Namun aku sedikit terganggu dengan bau mulut ibuku. Sekilas seperti bau bangkai. Ibu dengan lahap memakan habis telur yang kusuapi. Ia lalu refleks seperti ingin berbaring. Aku bantu membaringkan dan hanya hitungan menit mata ibu terpejam dan tidur. Kuelus wajah ibu dengan air mata yang menetes. Kuciumi kening ibu yang kulitnya begitu dingin. Ibuku sayang, semoga Allah selalu menjagamu, kataku dalam hati. Baru saja ingin kuselimuti ibu, pandanganku terhenti pada jari jemarinya. Aku sedikit kaget melihat kukunya yang begitu panjang. Loh, apa Ningsi lupa memotong kuku ibu? Gungamku. Tak berapa lama Ningsi muncul, dan dari depan pintu ia berbisik jelas. Ning, saya mau pamit pulang. Ada urusan keluarga mendadak. Oh iya, ya sudah teh, asal besok pagi balik lagi ya. Kata dokter bagaimana? Tanyaku. Kata dokter besok ia akan berkunjung kemari, jawabnya. Ningsi pun pergi. Jam menunjukkan sudah pukul 2 subuh. Kantukku hilang, lalu kuputuskan untuk sholat tahajud di dekat kasur ibu. Selesai wudhu, aku mengambil mukena dan sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku bertakbir memulai sholat. Namun saat sedang membaca surat Al-Fatihah, konsentrasiku sedikit buyar. Ku dengar telapak kaki, sepertinya ada orang di dekat pintu kamar yang bolak-balik keluar masuk. Namun kupikir mungkin itu Teh Ningsi. Lalu kulanjutkan membaca surat Al-Muzammil. Dan baru sampai ayat 2, sosok itu seperti berdiri tegak di depan pintu. Aku tak melihat jelas sosoknya karena pandanganku jelas agak ke bawah saat sholat. Aku masih berpikir itu Ningsi, hingga batinku bergeming. Loh, Ningsi kan sudah pamit pulang. Dalam kondisi itu, rasa penasaran dan takut menyergapku. Aku takut Ningsi lupa menutup pintu hingga maling masuk, sehingga aku pun terpaksa menoleh ke arah pintu. Astagfirullah, ya Allah. Di pintu ada sesosok makhluk yang menatapku, yang semakin lama tubuhnya semakin memanjang ke atas hingga menyentuh plafon kamar ibu. Tubuhku kaku, lidahku keluh, tapi mataku tak bisa berkedip dan harus menyaksikan sosok yang menyerupai wanita tinggi. Berbaju merah dengan wajah dipenuhi tanah dan belatung, memandangiku sambil bersuara seperti suara cicak berulang-ulang kali. Tubuhku bergetar hebat, ingin sekali aku lari. Namun apa daya, makhluk itu berada tepat di depan pintu. Hingga akhirnya semua perlahan gelap. Adzan subuh berkumandang. Aku terbangun kaget sambil beristighfar. Anehnya, aku terbangun di kamarku.
bukan di kamar ibu. Aku segera bergegas melihat keadaan ibu. Syukurlah ibu terlihat baik-baik saja. Aku pun sholat. Setelah itu aku bersiap untuk memasak bubur buat ibu. Aisyah, suara paro ibu memanggilku. Aku segera melangkah ke kamar ibu. Kudapati beliau sedang mencoba untuk berdiri. Ku bantu memopoh tubuh ibu, lalu ia memandangku dengan senyuman hangat. Ku balas senyuman itu, mencoba melupakan kejadian seram semalam. Bu, Aisyah masakin ibu bubur. Ibu, Aisyah suap ya, kataku pada ibu. Ibu mau telur rebus, jawab ibu dengan suara serak. Ibu harus makan nasi juga ya, nanti Aisyah campur telur juga, kataku lagi. Namun tiba-tiba ibu menoleh ke wajahku dengan kening yang mengkerut. Ia lalu berteriak dengan suara seraknya, "Telur rebus!" Seketika bulu kuduku merinding. Aku kaget sekaligus takut melihat ibu. Belum lagi bau nafasnya yang seperti daging busuk. "Baik bu, Aisyah buatkan dulu." Lalu kududukkan ibu sambil berlalu ke dapur. Jujur, aku tak mengira ibu akan semarah itu. Sambil menunggu telur matang, aku mencoba menghubungi ayah. Namun kata orang di tempat ayah menginap, ayah sudah berangkat sejak subuh hari. Oh, mungkin ayah mengejar pesawat pagi, pikirku. Telur rebus pun matang. Aku berjalan pelan ke kamar ibu. Dari pintu kamar kulihat ibu menghadap ke cermin lagi, mengangkat satu tangannya ke atas, dan saat aku masuk, tangan ibu refleks jatuh ke kasur. Ia menoleh ke arahku lalu senyum lebar. Anehnya, aku merasa was-was di dekat beliau, padahal ia ibuku sendiri. Kusuapi ibu dan beliau makan dengan sangat lahap 3 butir telur rebus tanpa mau minum air sedikit pun. Apakah ini normal? Entahlah, nanti saja kutanyakan diagnosisnya pada dokter. Setelah selesai menyuapi ibu, aku berniat ingin membuka gorden jendela agar cahaya mentari bisa masuk. Namun tiba-tiba ibu berkata, Jangan buka gordennya." "Baik bu," jawabku sambil kembali duduk di sebelah ibu. Kami hanya diam hingga terdengar suara salam Ningsi terdengar dari luar. Aku segera menuju ke arah pintu. Hatiku sedikit lega karena akhirnya ada yang menemaniku. "Loh, Teh, dokternya mana?" tanyaku. "Dokter Vito katanya akan datang sore ini, Neng," kata Ningsi sambil sesekali melihat ke arah belakangku. Setelah masuk, biasanya Ningsi langsung menuju kamar ibu. Namun kali ini ia hanya berdiri di depan foto keluarga kami di ruang tengah. "Neng, ibu sudah bangun?" tanya Ningsi. "Iya teh, Teteh tak ketemu ibu dulu. Atau kita sarapan dulu yuk," tawarku padanya. "Ibu tadi pagi sarapan telur rebus?" tanya Ningsi sedikit mengejutkanku. "Loh, kok Teteh bisa tahu?" jawab penasaran. Sedikit memelukku lalu berbisik lirih di telingaku. "Neng, dia bukan ibumu." "Hah? Maksudnya Teteh apa?" tanyaku sedikit kesal. "Neng, mungkin Neng tidak akan percaya dengan mudah. Nanti Teteh akan tunjukkan beberapa bukti. Nanti setiap adzan, ibu Neng akan tidur dan akan bangun lagi setelah adzan," jawab Ningsi yang membuatku terpaku sejenak. Tubuhku seketika lemas dan terduduk di sofa. Aku tak ingin percaya, namun melihat kejadian dari semalam, sepertinya Ningsi ada benarnya. "Teh," gumamku sambil memulai meneteskan air mata. Ningsi pun memelukku, lalu bertanya, "Neng,
Teteh perhatikan di rumah Neng ada satu kamar yang tidak pernah dibuka. Namun di dalamnya selalu tercium bau dupa. Apakah Neng tidak curiga? Hah? Curiga apanya? Itu hanya kamar yang sengaja ibu dan ayah tutup, dan saya tidak pernah mencium bau dupa sedikit pun, kataku padanya. Maaf kalau teteh lancang, tapi sepertinya, kata Ningsi sambil sesekali menengok ke atas dan ke arah lorong menuju kamar ibu. Sepertinya kenapa teh? Tanyaku penasaran. Aisyah, suara paro ibu membuyarkan suasana. Baru saja aku mau berdiri menuju ke kamar, terlihat ujung kaki ibu telah keluar dari kamar. Ia berjalan cepat ke arahku memakai ujung jari jemari kakinya dengan infus yang sudah terlepas. Aku segera menuju ke arah ibu, sementara Ningsi segera menggapai tasnya dan mengeluarkan plastik berwarna hitam. Aisyah, tolong ibu nak, tolong, kata ibu sambil menitikkan air mata. Aku pun segera memeluk ibu dan ikut menangis. Ibu kenapa bu? Ini Aisyah bu. Aisyah gak akan kemana-mana bu, kataku sambil menangis. Namun tak beberapa lama tubuh ibu seperti mengeras. Karena tak kuat menahan beban tubuhnya, aku ikut terjatuh. Dan setelah ibu terbaring, ibu mengalami kejang-kejang hebat. Ningsi segera membantuku mengangkat tubuh ibu, namun kami berdua tidak mampu. Padahal selama ini aku atau Ningsi sering mengangkat tubuh ibu untuk mengganti bajunya dan sebagainya. Ya Allah, bagaimana ini teh? Kataku terseduh-seduh. Ningsi lalu membuka bungkusan plastik tadi dan mengeluarkan sesuatu seperti bubuk. Lalu ia tebar di wajah ibu. Hingga seketika ibu berhenti kejang dan tubuhnya menjadi ringan. Aku dan Ningsi mengangkat tubuh ibu ke dalam kamar. Tentunya aku sambil terisak melihat kondisi ibu. Setelah dibaringkan, Ningsi segera melakukan tindakan. Ia memasang kembali infus dan segera membuka gorden jendela sehingga cahaya mentari dapat masuk. Ia pun menyuruhku untuk membaca surat-surat untuk ibu. Aku turuti saja, walau hingga kini aku belum mengerti apa yang terjadi sebenarnya. Ningsi lalu mengambil bungkusan plastik tadi, lalu menyebarkan bubuk yang ternyata adalah garam laut di sekeliling kasur ibu. Aku terus membaca surat-surat yang kuhafal, sementara Ningsi memeriksa keadaan ibu dengan lebih teliti. Dan setelah hampir setengah jam, keadaan menjadi lebih tenang. Jam menunjukkan pukul 10 pagi. Dalam keadaan itu, Ningsi pun mulai bertutur. Neng, sejak awal teteh kerja di sini, teteh sudah curiga ada yang tidak beres. Tidak beres bagaimana teh? Tanyaku. Apakah Neng pernah mendengar pesugihan di daerah barat? Tanya Ningsi sambil terus menatap wajah ibu. Hah? Tidak teh. Saya tidak tahu hal-hal seperti itu. Jangankan pesugihan, hantu saja saya baru lihat sekali, kataku pada Ningsi yang tiba-tiba menatapku. Kapan Neng? Seperti apa sosoknya? Tanyanya penasaran. Lalu kuceritakan kejadian semalam dan menjelaskan sosok yang kulihat. Lalu Ningsi pergi ke depan pintu kamar dan menabur lagi garam laut tersebut. Kemudian ia melanjutkan ceritanya. Di daerah barat, tepatnya di sana, terdapat pesugihan yang sudah sangat tua. Dahulu kakek teteh pernah ikut pesugihan di sana hingga 35 tahun lamanya. Saudara ayah teteh ada 3 orang dan semuanya meninggal di usia kecil. Hanya ayah teteh saja yang tersisa. Dan setelah ayah teteh dewasa, ia baru mengetahui semuanya. Lalu memaksa kakek untuk berhenti. Dan terjadilah kejadian aneh satu persatu di rumah teteh. Untungnya ayah teteh adalah paham agama. Jadinya bisa untuk mencegah hal-hal buruk yang menimpa keluarga teteh. Walau akhirnya
kakek Teteh meninggal secara tragis setelah jatuh dari lantai 2 rumahnya, dan jatuhnya persis seperti yang terjadi pada ibunya Neng. Aku syok mendengarnya. Aku hanya tertegun dan berharap bahwa ibu dan ayah tidak mengikuti hal yang sama. Namun pemikiran itu berubah setelah Ningsi mulai melanjutkan ceritanya. Neng, sejak awal Teteh masuk rumah ini, Teteh mencium aroma dupa di lantai 2. Aroma yang sama persis seperti yang ada di rumah kakek Teteh. Kemudian setiap memasuki waktu maghrib, sosok kuntilanak berbaju merah selalu menampakkan diri. Namun Teteh cuek saja. Hingga semalam saat Neng tidur, saat Teteh pergi ke belakang untuk mencuci gelas, Teteh dengar suara seperti orang berbisik-bisik. Teteh ikuti sumber suaranya dan masuk ke kamar ibu Neng. Teteh lihat kuntilanak itu duduk di perut ibumu, Neng. Karena takut, Teteh segera bangunkan Neng. Awalnya Teteh sengaja berbohong bahwa ibu Neng sudah bangun. Tapi ternyata ibu Neng benar-benar bangun. Walau Teteh tahu itu bukan ibu Neng lagi. Seketika bulu kuduku berdiri. Aku yang sebelumnya bukan penakut, kini tiba-tiba menjadi sensitif. Neng, sepertinya ayah dan ibu Neng melakukan pesugihan, kata Ningsi sambil menatap mataku. Suara pintu terbuka perlahan. Itu ayah.